warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pertemuan kita ini membahas tentang menentukan topik dan judul penelitian, ya. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah seminar pendidikan kesehatan masyarakat, maka mau tidak mau nanti Anda diminta untuk mempresentasikan ya hasil proposal yang Anda buat yang di dalamnya terdiri atas bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Jadi harapan saya apa yang Anda buat itu adalah terkait dengan judul penelitian Anda. Jadi selesai mata kuliah ini Anda bisa seminar ya, bisa penelitian ya. Harapannya seperti itu. Jadi kalau Anda sudah bisa menyelesaikan bab proposal ini, otomatis Anda bisa mendaftar ikut seminar penelitian ya, proposal penelitian. Jadi harapan seperti itu ya. Oleh sebab itu harapan saya adalah bahwa ketika Anda membuat proposal penelitian itu adalah menggambarkan penelitian Anda. Jadi yang Anda pertimbangkan nanti dalam penelitian itu yaitu berkaitan dengan pengumpulan data. Yang rumitnya dalam penelitian itu adalah masalah pengumpulan data. Itu yang mestinya Anda pertimbangkan. Baik, kita akan bahas tentang menentukan topik dan judul penelitian. Ya. Penting bagi seseorang yang akan melakukan penelitian, terlebih dahulu kita bukan menentukan judul. Tetapi yang ditentukan oleh si peneliti adalah topiknya. Jadi tentu Anda akan bertanya mengapa mesti topik dulu, tidak judul, kan begitu ya. Karena judul itu akan bisa muncul setelah ada topiknya. Jadi topik dulu baru melahirkan judul. Jadi tidak ada judul kalau tidak punya topik, kan begitu ya. Jadi harus topiknya dulu atau temanya ya. Ada yang mengatakan tema, ada yang mengatakan topik ya. Baik, dalam menentukan topik ya, ini sebenarnya banyak dan mudah ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah untuk menentukan topik. Misalnya ketika Anda jalan-jalan, ada anak kecil sekitar umur katakanlah 6 sampai 12 tahun ya. Kurus. Udah kurus, kering lagi kan. Nah, berarti di situ sebenarnya sudah ada topik, kan begitu ya. Ya di situ udah ada topik. Ya, kekurangan asupan gizi, kan begitu ya. Nah, sudah dapat topiknya. Nah, kan begitu. Sebenarnya di kesehatan ini banyak ya. Anda berjalan di puskesmas, orang batuk-batuk, udah topik, kan begitu ya. Nah, kemudian ya misalnya ini enggak demam atau ispa kan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai topik. Apalagi di masa COVID-19 ini ya banyak topik yang bisa diangkat ya menjadi sebuah penelitian. Maka oleh sebab itu yang paling penting yang pertama adalah Anda lihat apa yang ada di sekeliling Anda berkaitan dengan persoalan kesehatan. Jadi Anda lihat misalnya ada umurnya baru 20 ubanan. Nah, begitu. Itu bisa topik, kan begitu ya. Nah, topik penelitian. Jadi ini bisa dijadikan sebagai topik ya. Ya. Jadi sebenarnya ubanan di usia muda misalnya kan. Nah, wah lihat kawannya kurus. Nah, ini bisa jadikan topik. Nah, kan begitu ya. Nah, lihat kawannya gemuk juga topik, kan begitu ya. Kawannya normal bisa jadikan topik. Nah, kan begitu. Nah, jadi sebenarnya banyak ya yang bisa dijadikan sebagai topik penelitian. Kawannya pendek, ya, pendek tapi kekar. Nah, itu bisa jadikan topik ya. Jadi sebenarnya ketika Anda lihat di sekeliling Anda, ya sebenarnya banyak topik. Lihat lansia, lansia sakit, sakit apa? Ya, berbagai penyakit yang diderita oleh lansia ya. Itu bisa dijadikan sebagai topik ya. Ya, banyak sebenarnya topik di sekitar Anda yang bisa Anda lihat. Dan biasanya setiap kita selalu melihat ya apa saja yang ada di sekeliling kita. Ya, tentu saja
apa yang ada di screen kita itu bisa dijadikan sebagai sandaran untuk dijadikan sebagai topik penelitian, ya. Jadi tidak terlalu susah sebenarnya ya, untuk ditentukan sebagai topik penelitian. Tadi caranya adalah dengan melihat apa yang berada di sekitar Anda yang terkait dengan persoalan penelitian. Kalaupun itu susah bagi Anda, maka bisa membaca berbagai artikel penelitian. Anda cari artikel yang berkaitan dengan kesehatan, kan banyak ya. Anda cari di Google Scholar, Anda cari, maka otomatis Anda bisa menemukan di situ ya berbagai penelitian ya. Nah, misalnya ketika Anda lihat, Pak, saya sepertinya tekanan darah saya tinggi, itu juga topik ya. Hipertensi malah banyak ya. Bisa primer, bisa sekunder, bisa tersier, udah 3 topik kan begitu ya. Nah, kalau topik kemudian pada remaja bisa, pada wanita bisa, pada ibu hamil bisa, pada kan begitu. Itu sudah satu topik, yaitu hipertensi, sudah banyak judul. Kan begitu. Jadi ketika Anda buat penelitian tentang hipertensi, Anda lihat pertama yaitu misalnya primer, sekunder, tersier, udah 3. Usia remaja, dewasa, lansia, itu sudah 6. Anda buat lagi, tambah lagi jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kemudian tambah lagi ibu hamil, udah 10 kan begitu ya. 10 judul penelitian sudah bisa Anda buat dalam penelitian. Tinggal wilayahnya saja kan di mana ya, daerah mana. Kan tidak terlalu susah ya untuk menentukan sebuah judul penelitian, tapi harus terlebih dahulu menentukan topik ya. Kemudian membaca laporan penelitian. Jadi hasil penelitian kakak tingkatnya di situ kan ada saran. Saran peneliti bagi peneliti berikutnya. Saran bagi peneliti berikutnya itu apa yang disarankan dari misalnya tentang tadi kita meneliti tentang TB paru misalnya. Di situ ada syaratnya. Saran apa sarannya? Saran bagi penelitian berikutnya sebaiknya meneliti tentang ini. Tentang inilah yang dijadikan sebagai topik penelitian. Kan tidak susah ya. Mudah sekali untuk menentukan topik penelitian itu. Ya. Apalagi kalau laporan penelitian otomatis judulnya sudah ada. Ya. Nah, kemudian membaca media surat kabar cetak maupun elektronik. Ya, jadi berkaitan kesehatan ini juga banyak. Misalnya sebagai contoh, orang tidak mau vaksin. Ya, kebetulan saya orang tidak mau vaksin, kemudian saya buat penelitian. Nah, ini jadi satu penelitian. Ya. Nah, jadi mengapa orang ini tidak mau vaksin? Oh, ternyata dari saya temukan ada 7 variabel ya yang terkait dengan faktor-faktor orang tidak menerima vaksin COVID-19. Nah, ini kan bisa ya. Nah, jadi faktornya misalnya sikapnya ya. Jadi pengetahuan tidak ada kaitannya dengan kesediaan untuk vaksinasi. Nah, ini sudah menjadi sebuah judul penelitian ya. Topiknya kemudian orang tidak mau menerapkan prokes. Nah, prokes ini banyak ya. Prokes misalnya pada anak-anak, pada orang dewasa, pada mahasiswa, pada pelajar. Anda tinggal kelompokkan saja. Judulnya topiknya tentang prokes, protokol kesehatan. Tinggal Anda di warung kopi, misalnya tempat belanja, tempat rumah ibadah, kan begitu. Ya, tinggal Anda kelompokkan saja. Ya, misalnya lokasinya saja. Tadi ada yang di warung kopi, ada rumah ibadah, ada pada mahasiswa, pada remaja, pada anak, itu kan, pada ibu-ibu misalnya yang menerapkan prokes. Nah, ini bisa jadikan sebagai judul berdasarkan pada hanya satu topik, yaitu topik prokes. Mudah kan? Jadi tidak terlalu susah untuk membuat judul penelitian kalau topiknya sudah diketahui. Yang paling sulit adalah ya menentukan topik tadi atau tema penelitiannya. Jadi harus kita ketahui tema dan topik ini sudah. Misalnya kalau lihat apa yang ada di sekeliling kita, membaca berbagai artikel penelitian,
membaca laporan penelitian, membaca media surat kabar, cetak maupun elektronik. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai cara untuk menentukan topik penelitian. Tadi sudah saya gambarkan bagaimana cara menentukan topik, atau dengan cara berdiskusi dengan teman yang lain, ya. Diskusikan, topiknya sama tapi judulnya berbeda. Nah, misal tadi hipertensi saja itu bisa menjadi 10 judul penelitian. Temanya sama, induknya, yaitu tentang hipertensi, yaitu topiknya tadi. Tapi yang lain sudah bisa membuat judul yang berkaitan dengan topik tadi, ya. Ini bisa banyak Anda temukan. Kemudian tadi melihat di sekeliling, ya, misalnya COVID, tipenya gastritis, ma, anemia, hipertensi misalnya, stroke, penyakit jantung koroner dan sebagainya. Ini ya contoh menentukan variabel penelitian. Nah, semua topik tersebut dijadikan sebagai variabel terikat. Nah, contoh COVID sebagai topik, COVID-19 ini sebagai topik. Kemudian variabel terikat harus bervariasi, syaratnya harus bervariasi. Nah, kalau kita bicara tentang COVID-19 sebagai topiknya, maka penularannya bisa, kemudian upaya pencegahan penularan COVID, kemudian penerapan prokes. Nah, ini dalam satu topik. Nah, jadi topiknya tentang topik besarnya adalah COVID-19, tapi bisa Anda buat misalnya judulnya pada faktor yang berkaitan dengan penularan COVID. Ya, kan begitu. Nah, ini bisa dibuat, ya. Nah, sekarang penularan COVID tadi, misalnya variasi dari variabel terikat tersebut, misalnya ada kelompok yang tertular COVID. Ya, jadi ada kelompok yang tertular, ada yang tidak tertular. Jadi harus bervariasi. Kemudian tidak ada kelompok yang tertular. Ini variasinya, ya. Kemudian judul yang dapat ditemukan faktor yang berhubungan dengan penularan COVID di wilayah kerja puskesmas ini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai judul. Jadi dari topik kemudian bisa diturunkan menjadi sebuah judul, ya. Nah, hubungan perilaku dengan penularan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas titik. Nah, ini contoh dari satu topik menjadi beberapa judul penelitian. Sekarang kita lihat pada upaya pencegahan penularan COVID-19, ya. Misalnya variasi dari variabel terikat tersebut adalah ada kelompok yang melakukan upaya pencegahan penularan COVID, ada kelompok yang tidak melakukan, ya. Ada yang melakukan upaya pencegahan penularan, ada yang tidak melakukan, ya, tidak melakukan maksudnya ini, tidak melakukan upaya pencegahan penularan. Jadi harus bervariasi. Jadi misal tadi dia pencegahan, tidak pencegahan, harus variasi pada variabel terikatnya, ya. Nah, kemudian judul yang dapat ditentukan faktor yang berhubungan dengan upaya pencegahan, misalnya umur, pendidikan, pendapatan, pengetahuan, sikap, akses informasi, kan begitu, ya. Peranan tenaga kesehatan, kemudian peran tokoh masyarakat, gitu kan. Penggunaan media, ya. Media misalnya baliho dan sebagainya dalam upaya pencegahan penularan, ya. Nah, ini bisa dilihat, ya. Dari variabelnya adalah variabelnya harus bervariasi, yaitu pencegahan. Tentu di situ pencegahan yang ada yang melakukan pencegahan, ada tidak melakukan pencegahan, nanti dikaitkan dengan variabel bebas. Nah, variabel bebas ini bermacam. Bisa umur, bisa jenis kelamin, bisa pendidikan, bisa pendapatan, kan gitu, ya, bisa pengetahuan, bisa sikap, bisa akses informasi, ya. Kemudian peranan tenaga kesehatan misalnya, tokoh masyarakat misalnya. Nah, ini yang berkaitan dengan variabel kemudahan mencari informasi, kan begitu, dengan upaya pencegahan penularan COVID-19 ini. Nah, ini bisa dilakukan, ya. Nah, dalam rangka untuk menentukan judul penelitian tadi. Kemudian hubungan perilaku dengan upaya pencegahan. Jadi kalau dia hanya perilakunya 3 variabel bebas, pengetahuan, dan sikap, kemudian tindakan. Nah, jadi tindakan upaya pencegahan. Ya, upaya pencegahan apa yang harus dilakukan? Misalnya penerapan prokes, kan begitu, ya. Misalnya, ya, katakanlah menggunakan masker, menjaga jarak,
kemudian mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, gitu kan. Nah, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah, kan begitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan upaya pencegahan. Ya. Kemudian penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan. Ya, misalnya Anda yang berkaitan dengan penerapannya, ya, penerapan prokes. Ya. Misalnya ada kelompok yang menerapkan prokes, pencegahan, dan ada yang tidak menerapkan prokes. Nah, karena itu harus bervariasi tadi variabelnya. Jadi ada yang menerapkan, ada. Jadi jangan sampai homogen, karena variabel sifatnya adalah harus bervariasi. Ya. Kemudian judulnya dapat ditentukan misalnya faktor yang berhubungan dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas A misalnya. Atau hubungan perilaku dengan penerapan protokol kesehatan. Ya. Nah, ini saja untuk menentukan topik dan judul penelitian. Saya rasa tidak terlalu susah untuk menentukan topik atau judul. Silakan Anda silakan untuk bertanya ya. Saya berikan kesempatan. Silakan. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak. Tadi kan Bapak mengatakan jika topik itu sama, tapi judulnya berbeda. Jadi gimana Pak kalau seandainya judulnya itu sama, tapi topiknya berbeda, apakah bisa Pak? Ya, karena ya, langsung saya jawab ya. Topik itu Ya, sifatnya singkat. Misalnya contohnya apa? contohnya tentang TBC gitu Pak. Nah, TB paru ya. Tuberkulosis paru misalnya kan. Ya. Jadi tuberkulosis paru ini bisa Anda misalnya tuberkulosis paru pada misalnya faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru pada remaja misalnya. Kalau itu pada remaja. Atau kalau untuk yang luas misalnya pada masyarakat di wilayah kerja puskesmas A misalnya. Nah, ini bisa. Tentu saja kalau dia topik itu lebih pendek ya, lebih singkat. Atau misalnya kalau di TB paru ini kan bisa saja tadi faktor yang kejadian TB paru, bisa upaya pencegahan TB paru, kan begitu? Pencegahannya. Kemudian kesediaan, artinya satu topik TB paru itu memiliki banyak judul, kan begitu? Satu topik bisa memiliki beberapa judul penelitian. Bisa Anda misalnya dengan kawan-kawan Anda kumpul, misalnya ada yang tadi kejadian TB atau kejadian TB paru ya. Nah, accident ya. Jadi TB paru. Ada yang pencegahannya, ada yang pengawasan minum obat TB paru misalnya. Nah, ini bisa dijadikan 3 judul penelitian dalam satu topik. Bisa dipahami ya? Maksimal 3 judul nggak Pak? Ya, satu topik bisa 3, bisa 4 kan? Yang Anda ambil berarti, satu saja. baik Pak. Bisa Berarti judulnya tuh enggak harus sama gitu ya Pak, enggak boleh sama gitu ya? bisa dikembangkan. Misal tadi kan kejadian TB paru. Satu kan? Topiknya masih TB paru kan, TBC kan, tuberkulosis paru kan. Nah, misalnya kejadian, bisa misalnya pencegahan kan, boleh kan pencegahan? Ya Pak. Nah, iya pencegahan tuberkulosis paru misalnya. Kemudian pengawasan minum obat pasien tuberkulosis paru, kan begitu. Nah, udah 3 kan? Nah, yang lain bisa dikembangkan. Jadi satu topik bisa beberapa judul. Bisa dipahami kan? Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, ya. Maksudnya bisa kan? Ngerti ya? Ya Pak. Nah, Belajar ya, juga Pak. silakan yang lain. Silakan. Tadi Aristo ya. Pak.
Video Ya Tami, Pak. ada mau tanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Di short deh. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya, Pak. Dalam menentukan topik ini, biasanya kan dalam menentukan topik itu mengambil yang sedang hangat-hangat dibicarakan gitu, Pak. Misalnya sekarang kan isu-isu tentang vaksin dengan COVID. Gitu. Nah, mungkin bisa jadi rata-rata semuanya itu condongnya ke sana gitu yang hangat dibicarakan. Nah, bagaimana cara menentukan variasi judulnya, Pak? Selain dari faktor-faktor dan hubungan perilaku tadi yang ada contohnya. Bisa saja. Ya, mengapa di penelitian kita kalau misalnya bisa faktor risiko, bisa juga misalnya perilaku, ya sesuai dengan, karena ada yang sifatnya perilaku, misalnya kalau dia perilaku kan pengetahuan, sikap, dan praktek. Jadi kalau misalnya dia faktor-faktor, dia akan banyak variabel bebasnya. Nah, kalau berkaitan dengan penerapan prokes dan misalnya berkaitan lingkungan, nah itu kan tidak cocok. Misalnya TB paru, misalnya kalau tadi TB paru misalnya kan dicontohkan misalnya lantai rumah, atap rumah, ventilasi, itu kan lebih pada lingkungan ya, lingkungan dengan faktor lingkungan dengan kejadian TB paru gitu ya. Nah, tapi kalau dia misalnya kita mengambil tentang faktor-faktor, jadi seluruh variabel itu dimasukkan kan begitu, seluruh variabelnya. Nah, misalnya kalau Anda gunakan regresi, pengaruh bisa Anda gunakan regresi, misalnya datanya harus numerik kan begitu. Misalnya pengaruh misalnya X terhadap Y misalnya, Y misalnya kan. Nah, itu bisa. Nah, tapi Anda tidak gunakan, biasa umumnya kita di sini menggunakan chi-square kan begitu ya. Dan belum ada yang menggunakan metode lain misalnya pada regresi linear. Atau paling tidak ada yang menggunakan eksperimen pre dan post test kan, sebelum diintervensi dan sesudah diintervensi kan begitu. Silakan. Bisa, maksudnya kan mengapa mesti faktor-faktor gitu ya? Boleh yang lain. Kalau misalnya Anda vaksinasi, ya misalnya perilaku masyarakat dalam menerima vaksinasi COVID-19. Bisa saja. Artinya Anda hanya membatasi 3 variabel bebasnya saja, yaitu pengetahuannya, sikapnya, dan praktiknya. Kan begitu. Jadi Anda hanya membatasi 3 hal itu. Nah, sementara variabel umur, pendidikan, kemudian jenis kelamin Anda masukkan dalam confounding, yaitu Anda masukkan dalam univariat, tetapi tidak Anda uji dalam bivariat. Nah, begitu ya. Bisa dipahami? Berarti kalau misalnya Pak, judulnya sama namun wilayahnya yang berbeda itu bisa, Pak? Ya, sebaiknya enggak usah judulnya sama, kan sebenarnya judul itu banyak ya. Topiknya saja, misalnya tadi kan kalau tadi tentang COVID misalnya, ya ada yang perilaku, ada yang yang berkaitan dengan pencegahan, ada yang berkaitan dengan penerapan prokes kan begitu kan, yang COVID ini bisa banyak, jadi tidak hanya satu saja kan begitu. Nah, jadi mestinya punya kemampuan kreativitas untuk membuat judul. Yang penting adalah topiknya atau temanya itu ya. Nah, yang judulnya nanti ketika Anda bisa mengembangkan sendiri menjadi sebuah penelitian. Nah, sebagai contoh tadi kan kita contohkan misalnya kalau dia COVID bisa saja pencegahan COVID, penularan COVID misalnya. Kemudian
informasi tentang COVID, perilaku, misalnya penerapan prokes terhadap COVID di warung kopi, kan ada yang di warung kopi, ada di rumah ibadah, kemudian pada anak sekolah, misalnya pada ibu-ibu misalnya. Nah ini kan sudah satu topik tapi berbeda judulnya, kan begitu. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Pak. Mohon maaf Pak, Nah ya, saya mau nanya. ya saya maafkan lah ya. Berarti enggak, Gimana? Ya, berarti kalau untuk apa namanya, misalkan di SD 9 gitu ya Pak. Berarti di ujungnya tinggal ditambah SD 9 gitu ya Pak? iya kelompoknya. Misalnya tadi, misalnya cuci tangan ya. Cuci tangan misalnya. Misalnya perilaku anak SD dalam cuci tangan. Nah, kan gitu ya. Cuci tangan kan berarti ada benar dan tidak benar kan cuci tangan. Karena ada variabelnya kan jadi dua ya, variabel terikat, kemudian di dalamnya harus bervariasi. Menerapkan cuci tangan yang benar dan tidak menerapkan cuci tangan yang benar. Nah, pada perilaku anak sekolah dasar di SD 9 kan. Nah, jadi kan topiknya tentang cuci tangan cuci tangan. Nah, dengan variabel tadi pengetahuan anak tentang cuci tangan yang benar, kemudian sikapnya terhadap cuci tangan, kemudian praktiknya dalam menerapkan cuci tangan. Jadi satu topik tadi yaitu cuci tangan baru di SD 9 itu kan begitu. Maksudnya topiknya kan cuci tangan ya. Bukan SD-nya yang Anda teliti misalnya. Jadi Anda nanti baru SD-nya Anda misalnya tentang cuci tangan. Nah, cuci tangan di mana saja? Bisa di SD 9, bisa pada anak-anak, bisa pada kelompok pelajar SMP misalnya. Bisa pada ibu-ibu, kan begitu. Baik Pak. Nah, Dulu kan saya udah nanya sama itu ya, kakak tingkat, kayak kakak Tresia tuh kan, dia ngambil COVID. Pas penelitian tuh apa namanya Pak? Dia mengeluarkan kuesioner tuh untuk penelitian tuh kan banyak juga Pak. iya, banyak. Iya. Ya, kan tidak ditentukan kayak SD 9 kan pasti ditentukan gitu Pak. Iya, tergantung si Jadi peneliti itu. ya. Peneliti itu maunya neliti di mana ada namanya lokus dan fokus. Nah, fokusnya tadi tentang cuci tangan misalnya. Lokusnya itu bisa di mana? Di SD 9 bisa misalnya. Bisa di SMP 1 misalnya, SMP 2 dan seterusnya, kan begitu ya. Nah, cuci tangan itu. Kemudian pada variabel tadi bebasnya itu kan berkaitan tempatnya saja kan. Misalnya topiknya tentang cuci tangan yang benar ya. Kemudian ada faktor-faktor yang berhubungan dengan cuci tangan yang benar di SD Negeri nomor 9 Sintang. Nah, kan begitu. Itu sudah judul. Topiknya tadi adalah cuci tangan, ya. Nah, begitu ya cara menentukan judul ya. Tapi harus ada topiknya. Misalnya perilaku cuci tangan di perilaku cuci tangan siswa SMP Negeri 1 misalnya. Perilaku cuci tangan siswa hubungan perilaku dengan cuci tangan yang baik dan benar di SMP Negeri 1 misalnya. Ya, boleh. Jadi tadi topiknya tentang cuci tangan. Sedangkan yang lain itu bisa sebagai tambahan. Yang penting Anda pada variabel terikatnya itu apa topiknya. Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa Pak, tapi saya belum sampai ke variabelnya Pak. Nah, iya yang penting kan topiknya dulu ya. Iya Pak. Nah, Kalau yang untuk lain, judul dah siap Pak. nah yang lain gimana? Silakan. Udah paham semuanya?
Ya, baik, kalau sudah paham, kita akhiri saja pertemuannya ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore ya. Nanti kita pertemuan berikutnya minggu depan kita membuat latar belakang ya, pendahuluan bab 1 ya. Nah, nanti berikutnya tinjauan pustaka. Kemudian minggu keempat itu metodologi penelitian, metode penelitian ya. Ya. Baik, kita akhiri saja pertemuan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore,